Gaji ratusan juta sebulan sambil kerja di tengah lautan. Kedengarannya kayak impian ya, tapi tunggu dulu. Di balik angka-angka fantastis itu, ada realita yang seringkali nggak diceritain. Nah, yuk kita kupas tuntas mana mitos dan mana fakta dari kerjaan offshore. Pasti pernah dengar kan cerita-cerita soal temannya teman yang katanya kaya mendadak abis kerja di lepas pantai. Tapi pernah nggak sih kepikiran apa benar segampang itu? Apa nggak ada harga yang harus dibayar buat dapat gaji sebesar itu? Oke, kita mulai dari yang bikin semua orang melongo. Dan ya, Anda nggak salah lihat, hampir 400 juta rupiah sebulan buat seorang konsultan pengeboran. Angka ini nih yang jadi mimpi banyak orang. Tapi ingat ya, ini baru sampulnya doang. Cerita aslinya jauh lebih rumit. Oke, realita pertama yang harus kita hadapi. Buang jauh-jauh deh pikiran bisa langsung dapat kerjaan, ini cuma modal ijazah S1, S2, bahkan S3 sekalipun. Nggak bisa. Gaji segede ini tuh pintunya dijaga ketat banget. Dan kuncinya bukan gelar akademis, tapi sertifikasi keselamatan yang sifatnya mutlak. Di industri ini ada satu prinsip yang dipegang mati-matian, toleransi nol terhadap kesalahan. Artinya, salah sedikit aja, akibatnya bisa fatal. Kenapa? Ya karena kita lagi ngomongin kerja di tengah laut. Satu kesalahan kecil bukan cuma soal rugi duit, tapi bisa jadi bencana buat ratusan nyawa dan ngerusak lingkungan. Taruhannya benar-benar nyawa. Nah, ini dia daftar tiket emas yang wajib banget dipegang. Dan ini bukan sertifikat biasa loh, ada BOSIT dan HUT. Itu pelatihan gimana caranya selamat kalau helikopter nyemplung ke laut. Bayangin, ada juga pelatihan H2S buat nanganin gas beracun yang nggak kelihatan tapi mematikan. Sampai surat keterangan sehat yang nunjukin fisik kita ini beneran siap tempur. Nggak punya ini semua, ya jangan harap lamaran kamu dilihat HRD. Oke, anggaplah semua sertifikasi tadi udah di tangan. Terus tinggalnya di mana? Coba deh bayangin, sebuah kota kecil dari baja, berdiri sendirian di tengah-tengah lautan luas, terisolasi total dari peradaban. Nah, itulah rumah baru Anda. Selamat datang di oil rig. Dan disinilah letak paradoksnya. Di satu sisi, fasilitasnya keren banget. Ada gym, bioskop mini, makanan enak yang selalu siap sedia. Tapi, di sisi lain, kamu itu kayak terkurung. Dikelilingi badai, ombak ganas, dan jadwal kerja yang gila-gilaan, bikin lupa mana siang mana malam. Kamu kerja, makan, tidur, semuanya di satu tempat, berminggu-minggu lamanya. Bener-bener kayak tinggal di sangkar emas. Sekarang kita masuk ke pertanyaan utamanya. Kenapa sih bayarannya bisa segila itu? Jawabannya, simple tapi juga brutal. Ada satu hukum ekonomi yang nggak bisa dibantah. High risk, high return. Risiko tinggi, bayaran tinggi. Dan di dunia offshore, risiko itu bukan main-main, nyata banget dan ada di setiap detik. Biar kebayang seserius apa risikonya, lihat deh, ini bukan lagi sekedar aturan perusahaan. Keselamatan kerja di sini itu diatur langsung sama negara lewat Ditjen Migas. Artinya apa? Artinya pemerintah sendiri mengakui kalau pekerjaan ini tuh operasi beresiko super tinggi, levelnya nasional, taruhannya gede banget. Coba kita bayangin bareng-bareng ya. Anda tidur, dan di bawah Anda ada jutaan liter bahan yang siap meledak kapan aja. Anda bernafas, tapi ada risiko gas beracun yang nggak kelihatan dan bisa bikin pingsan dalam hitungan detik. Pergi pulang kerja aja naik helikopter, ngelewatin laut yang lagi ngamuk. Dan semua ini terjadi di tempat yang cuacanya bisa berubah drastis dari cerah jadi badai horor dalam sekejap. Tapi risiko fisik itu baru satu sisi. Ada harga lain yang harus dibayar. Harga yang nggak kelihatan di slip gaji. Harga yang nyeseknya di hati. Kita ngomongin soal pengorbanan. Pengorbanan waktu bersama keluarga yang nggak akan pernah bisa dibeli kembali. Nah, lihat deh tabel ini. Ini bukan sekedar angka. Ini gambaran nyata dari pengorbanan itu. Coba lihat. Ada yang kerja 8 minggu non-stop, itu 2 bulan penuh baru dapat libur sebulan. Bahkan ada yang lebih ekstrim. Kerja 45 hari, liburnya cuma 14 hari. Coba deh bayangin, dalam waktu 2 bulan itu, ada berapa banyak momen yang kelewat? Ulang tahun anak, hari raya, atau mungkin cuma sekedar makan malam bareng keluarga. Dan mungkin semua dilema ini paling pas dirangkum sama pengakuan jujur dari Pak Juli Utomo, salah satu pekerja offshore. Rasanya sedih banget jauh dari keluarga. Tapi di saat yang sama, dia bisa menafkahi keluarganya dengan sangat baik. Nah ini dia, pertarungan batin antara rindu dan tanggung jawab. Inilah yang mereka hadapi setiap hari.
Jadi, setelah kita lihat semuanya nih, dari gaji yang bikin ngiler, syarat masuknya yang setengah mati, risiko yang ngancam nyawa setiap saat, sampai pengorbanan waktu yang nggak ternilai, kita balik lagi ke pertanyaan awal. Worth it nggak sih? Ujung-ujungnya yang bisa jawab cuma satu orang, diri Anda sendiri. Siapkah Anda menukar waktu bareng keluarga, kenyamanan, dan menghadapi bahaya setiap hari demi imbalan uang yang luar biasa besar? Nah, sekarang setelah kita bedah mitos dan realitanya, coba tanyakan lagi ke diri sendiri. Jawabannya ada di tangan Anda.